Oke, halo semuanya. Di depan gue ini ada beberapa gadget yang gue lagi suka banget pakai ya. Dan gue pikir gue bakal gabungin aja semua produknya di satu video ini. Siapa tahu kalian tertarik juga sama barang-barangnya. Nah, mau disclaimer aja kalau ada beberapa barang yang memang gue dikirimin sama brandnya. Tapi gue nggak disponsor ya. Gue juga nggak disuruh bikin video sama sekali. Gue memang suka, makanya gue pengen sharing. Oke, yang pertama ini ada TWS terbaru dari Huawei ya. Gue keracunan ini sama Fernanda Gunsan. Gue lihat dia bilang ini worth it banget untuk harganya. Dan ya, gue cobain ini bener-bener mantep banget ya. Harganya itu terjangkau banget. Dan ini udah punya noise cancellation juga. Fitnya itu beneran pas banget di telinga gue ya. Tuh. Dia mantep banget, dan noise cancellingnya menurut gue udah gokil banget, apalagi untuk harganya gitu. Jadi ya menurut gue ini barang yang gampang banget bakal gue rekomen ke kalian-kalian, apalagi kalau kalian lagi cari TWS baru yang punya ANC. Nah, yang kedua itu adalah wireless charger. Ini wireless charger dari Adam Elements ya, dan ini bentuknya lihat compact banget, cuman tipis kayak gini doang, bisa dilipet ya. Dan kalau kita tarik, tuh, dia bakal kebuka jadi kayak gini. Jadi kita tinggal taruh HP kita yang punya MagSafe di sini kayak gitu, tempel doang. Dan belakangnya itu tempat taruh Apple Watch. Gue lagi lupa nih pakai Apple Watch gue, tapi anggap ini Apple Watch aja, tinggal ditaruh di belakang sini. Dia kecas, dan untuk yang bagian bawah sini itu tempat charging kayak AirPods gitu loh. Tapi ya cuman bisa ke TWS yang support wireless charging. Gue lupa ini support wireless charging nggak ya? Kayaknya sih enggak. Coba kita colok dulu. Jadi tinggal colok di belakang. Ya kayaknya nggak. Kayaknya sih nggak support wireless charging ya. Gue lupa jujur aja. Belum research lagi. Gue bakal kasih tahu nanti ini support atau enggak. Tapi ya kayak gitulah fungsinya gitu. Bisa cas HP, Apple Watch, dan juga AirPods sekalian. Dan ini berguna banget pas gue pergi ke Jepang kemarin. Karena pas gue Airbnb di Tokyo itu tempat chargingnya kecil banget ya. Jadi punya alat yang bisa 3 barang tapi cuma pakai 1 kabel itu mantep banget. Dan ini selalu di sebelah kasur gue kalau di rumah. Dan enak juga karena dia bisa dilipat sekecil ini untuk dibawa jalan-jalan. Mantap sekali. Ini sebenarnya jam baru gue juga sih. Gue juga lagi suka banget sama jam ini ya. Hampir gue pakai tiap hari. Coba gue bahas sebentar aja. Ini tuh G-Shock yang gue beli pas di Jepang. Karena ini model yang JDM ya. Jadi JDM itu artinya Japan Domestic Market. Dan sebenarnya ini cuma G-Shock biasa aja yang seri 5, 6, 10. Jadi ini tuh bisa kayak connect ke satellite biar benerin jamnya setiap malam. Makanya ini jamnya akurat banget ya. Tuh jam 1.34, ini juga jam 1.34. Yang versi 5, 6, 10 tuh lebih murah daripada yang ini. Tapi alasan gue beli yang ini karena ini yang versi JDM-nya. Gue suka aja kalau barang-barang itu made in Japan. Oke, selanjutnya itu adalah casing HP. Ini casing HP dari Youngkit yang menurut gue cakep banget ya. Yang hitam ini tuh juga dari Youngkit versi kayak carbon fiber dan juga lebih tipisnya gitu. Ini overall lebih melindungi setiap sisinya dan juga tombol kamera kontrolnya itu juga ketutup gitu. Dua-duanya sih keren, tapi menurut gue ini tuh lebih keren kalau iPhone kita warna silver. Jadi kalau kalian punya iPhone 17 Pro yang warna silver, ini sih mantep banget. Dan juga plus ini juga ada kickstand-nya. Tuh. Muternya satisfying banget. Jadi kita bisa taruh HP-nya kayak gini atau kayak gini, no problem. Wow, gila hujan deras banget di luar. Anginnya mampus. Semoga nggak berisik ya di mikrofonnya. Ngomong-ngomong soal mikrofon, di sini memang ada mikrofon satu ya yang gua lagi cobain. Ini tuh mikrofon dari Sennheiser. Ini memang gue dikirimin sama mereka langsung ya pas mereka ada acara 80 tahun. Jadi selamat 80 tahun Sennheiser. Thank you banget udah kirimin mikrofon ini ya. Tapi balik lagi gue nggak disponsor sama sekali ya. Jadi ya ini gue lagi pakai kosong nih, kalian bisa lihat. Itu tempat dia punya receivernya. Dan di atasnya itu ada transmitternya. Gue lagi pakai, gue lagi colok ke mic. Dan untuk transmitternya lagi di atas kamera. Dan dari tadi kalian dengerin suaranya dari sini. Ini mantep banget ya, jadi satu balok ini tuh dia tempat chargingnya gitu. Tapi sekaligus kalau kalian misalkan taruh transmitternya di dalam dan juga receivernya di dalam, itu bisa jadi mikrofon kayak mikrofon interview gitu loh. Bahkan kita dapat kayak busa-busanya di sini. Tinggal taruh aja di atas dan gitu. Udah bisa jadi kayak mikrofon biasa. Mantep banget. Di sini ada tempat magnet yang kita bisa simpen dengan aman. Terus di sini bisa dibuka. Di dalamnya itu ada tempat hot shoe dan juga colokan USB-C sama Lightning. Ups. Ini untuk colok ke HP kalian maupun colokannya itu tipe USB-C atau Lightning. Bisa ditaruh di sini dengan aman. Mantep banget. Ini beneran salah satu mikrofon yang paling lengkap dan paling praktis gitu. Karena semuanya itu di dalam sini doang. Paling satu kekurangan yang gua rasain ya itu adalah transmitternya tuh lumayan gede gitu. Jadi kayak ginilah transmitternya. Sebenarnya lumayan besar size-nya dan gua kurang suka aja sama transmitter yang gede-gede banget. Karena kalau kita misalkan mau tempel di baju, itu jadi
gede banget gitu, kayak segede gaban. Makanya gue colok pakai mic kabel supaya lebih kelihatan kecil lah. Itu doang sih kekurangan yang gue bisa rasain ya. Ini juga udah bisa record internal 32 bit float. Kalau nggak salah, tinggal pencet tombol merahnya di sini aja dan dia bakal rekamannya itu langsung ke dalam sini. Mantep banget. Dan kalau udah selesai pakai, tinggal masukin lagi ke dalam. Jadi ya, kedepannya gue bakal coba untuk pakai mikrofon ini aja karena overall sih ini jadi mikrofon yang paling mahal kayaknya yang pernah gue punya ya. Dan sekali lagi thank you banget ke Sennheiser yang udah kirimin. Oke, barang selanjutnya itu adalah deskmat ini yang kalian lihat. Ini deskmat dari Mayenke yang namanya Essential. Nah, ini deskmat polos minimalis, serbaguna banget ya. Ada yang warna biru kayak gini, cakep banget birunya, dan juga ada banyak warna lainnya. Jadi kalau kalian lagi pengen sebuah deskmat yang polos, minimalis, bakal bagus di setup kalian, coba cek produknya, linknya udah gua taruh di bawah. Nah, abis itu ada beberapa barang ini yang gua beli ya untuk jadi kayak apa ya, aksesoris iPhone gua untuk rekaman. Yang pertama itu ada SSD ini SSD Lexar. Di belakangnya sini tuh ada MagSafe, jadi kita bisa taruh di belakang iPhone kita. Tuh, mantep banget. Dan tinggal colok aja kayak gini. Boom. Dan kalau kita pasang kayak gini tuh ini bakal unlock rekaman ProRes RAW ya, karena ProRes RAW itu kita nggak bisa rekam langsung ke internal storage-nya di iPhone, harus di eksternal. Jadinya kayak gini tuh adalah salah satu solusinya. Tapi gua nggak terlalu pakai jadinya setup seperti ini ya, karena ini sebenarnya SSD untuk laptop gua, untuk gua taruh file yang gua pengen edit. Maka dari itu gua ganti ke barang-barang selanjutnya. Ini ada barang dari Snapsys. Gua baru banget tahu barang ini dari Techmanis kemarin nih, pas gua lagi ketemu mereka dan mereka rekaman pakai mereka punya iPhone 17 Pro juga. Dan ini basically itu adalah colokan ya, colokan adapter untuk SD card sama satu lagi USB-C. Tuh, jadi dia ada magnet juga, kita bisa tempel dia di belakang. Coloknya di sini. Di satu sisi dia ada slot untuk SD card, tinggal dimasukin aja. Dan di satu sisi lagi ada USB-C yang kita bisa colok kayak microphone adapter kayak gini loh. Nah, jadi dengan kayak gini kalian bisa rekaman langsung masuk ke SD card-nya. Dan juga kalau kalian pengen pakai microphone, itu bisa langsung dari sini juga. Jadi kayak all in one gitu. Perfect banget untuk kalian-kalian yang pengen rekaman pakai HP doang. Nah, habis itu gue juga ada beli ini ya. Ini cuman jepitan untuk ND filter aja untuk HP kita. Jadi tinggal kita jepit aja di bagian sini kayak gitu dan taruh ND filter di atasnya. Karena aperture-nya di iPhone itu kita nggak bisa ganti ya. Dia bakal fix di pembukaan paling besar. Yang kamera utama itu di 1,8. Jadi kadang kalau kita rekaman outdoor atau mungkin ada cahaya studio yang terlalu terang, ya footage-nya bakal keterangan. Jadi mau nggak mau harus pasang ND filter. ND filternya gue lagi pakai sekarang di kamera ini ya, jadi gue nggak bisa pasang dulu. Tapi ya kurang lebih kayak ginilah setupnya untuk rekam dengan iPhone kalian. Pakai Snapsys, colok SD card, colok lagi dongle microphone, pakai jepitan untuk ND filter di sini, dan boom, kalian udah bikin HP kalian jadi semacam kamera sinematik gitu loh. Dan sekarang coba kita ganti dulu rekamannya itu pakai iPhone. Oke, sekarang gue rekaman pakai iPhone 17 Pro-nya tadi, pakai jepitan ND filternya juga, dan ini rekamannya ke Snapsys-nya tadi, ke SD card, dan di situ juga gue colok mikrofonnya langsung yang ada di sini. Di sini gue bisa monitoring diri gue sendiri tuh, pakai kayak screen mirroring aja dari iPhone-nya ke MacBook. Cuman ya ini kebalik ya, harusnya kayak gini baru bisa lihat. Tapi nggak apa, yang penting gue bisa lihat diri gue dengan jelas ya. Ini lumayan real time juga, nggak terlalu nge-lag banget. Jadi ya mantap juga nih bisa monitoring langsung tanpa pakai kabel-kabel sana sini ya. Dan kelihatannya sih oke gitu, kelihatan bagus lah. Dari sini ya, gue nggak tahu, gue harus edit dulu baru tahu. Dan gue juga rekamnya ini open gate ya, jadi ke atas bawah itu luas, ke kiri kanan juga luas, full sensornya itu semua dipakai. Mantep banget ya. Jadi ya, kayak ginilah hasilnya rekaman pakai iPhone 17 Pro dengan semua setupnya tadi. Pakai aplikasi Blackmagic Camera. Coba gimana menurut kalian? Apakah ini mirip kayak pakai kamera? Gue bakal taruh footage yang sebelah-sebelahan dan kalian judge aja sendiri. Nah, tapi si Snapsys ini nggak sempurna juga ya. Kadang itu dia punya kabel nggak terlalu bisa kecolok kalau misalkan case kita terlalu tebel, kayak contoh yang ini Yungkit agak sedikit tebel, tapi sebenarnya masih bisa masuk sih. Cuman kalau kesenggol dikit dia jadinya bisa kelepas gitu loh. Dan yang kedua, walaupun dia ada magnet, magnetnya itu nggak kuat sama sekali. Jadi ya, bisa jatuh lagi. Dan gua kayaknya ketemu solusinya deh untuk itu. Ini agak sedikit tolol ya, tapi bisa kok, bisa. Nah, ini tuh barang dari CSI Zone ya, yang kalian bisa beli. Orang-orang audiophile pasti tahu banget sama barang ini. Ini tuh fungsinya untuk taruh deck audio di belakang ya, supaya nggak kemana-mana.
Dan ini tinggal kita tempel aja di belakang iPhone. Boom. Dan magnetnya itu kuat. Gue sering banget lihat orang audio pakai barang ini ya. Jadi gue kepikiran apa bisa nggak ya gue pasang sinapsisnya itu ke sini. Karena size-nya juga hampir sama gitu. Dan ya kita coba aja. Boom, kelar. Jadi ini gue modif ya. Kalian bisa lihat kalau gue udah robekin karetnya gitu untuk bisa ada bolongan biar SD card-nya bisa masuk. Dan juga bolongan satu lagi supaya dongle audionya ini bisa kecolok juga di bagian sana. Bukan yang terbaik, bukan yang tercantik juga ya. Tapi hey, jadi bisa nih lihat. Tuh, dia jadi nempelnya kuat banget di belakang ya. Dan ini nggak bakal jatuh-jatuh. Terus kita juga masih bisa tempel. Kita punya ND filter di sini. Tada! Setup yang menurut gue lumayan convenient ya. Walaupun nggak cantik sama sekali. Agak sedikit kayak Frankenstein sana-sini gitu. Tapi ya gue cukup bangga sih sama karya gue ini. Menurut gue sih iPhone-nya jadi kelihatan badass banget gitu loh. Dengan konfigurasi kayak gini ya. Ya kalau kalian pengen ikutin sih boleh-boleh aja. Tapi take note aja, ini apa namanya? Holder CSI zone-nya bakal rusak ya. Karena kalian harus potong itu karetnya. Harus dibolongin di bagian karet yang besar. 2 sisi ya untuk USB-C dan juga untuk SD card. Dan juga ada karet kecil lagi sebenarnya di sebelah kiri. Dan gue itu potong sampai habis gitu. Itu bener-bener dihilangin karena kita nggak butuh sama sekali. Jadi ya pada akhirnya dia bakal jadi kayak gini. Gue juga ada ini barang satu lagi dari Snapsys juga. Ini cuma aksesoris untuk tripod ya. Jadi HP-nya kita bisa tempel di sini. Coba gue cabut dulu. Sebelumnya kan kita biasa pakai yang kayak gini kan, yang untuk ngejepit HP-nya gitu. Tapi ini kan agak risih, agak ringkeh aja. Dan kalau ini cuma pakai MagSafe aja. Dan ini tinggal taruh di tripod. Cuman ya kadang hati-hati aja kalau kesenggol bisa jatuh. Karena kalau ini kan ngejepit tuh bener-bener secure. Sedangkan ini cuma pakai MagSafe. Tapi ya bakal lebih simple aja kalau misalkan kalian pengen rekaman pakai HP yang cepet gitu, tinggal ditempel gini doang. Dan karena ininya bisa muter-muter ya casingnya. Jadi ini diputernya juga enak banget tuh. Oke, barang yang seterusnya itu adalah mouse ini. Ini mouse yang nggak asing sama sekali ya, MX Master 4. Ini gue beli sendiri ya, karena gue punya MX3 itu udah rusak dan gue butuh yang baru, makanya gue beli. Gue beli yang warna putih karena menurut gue lebih cakep aja ya overall, tapi gue nggak tahu ini bakal tahan lama atau enggak sama warnanya gitu. Gue sih takut cepet kotor ya. Tapi gue bener-bener jatuh cinta banget sama desainnya ya. Terus tombol barunya ini yang di bagian jempol itu haptic feedback by the way, bukan tombol. Jadi kalau mouse-nya dalam keadaan mati gitu, kita coba pencet sini, ini nggak bakal kerasa apa-apa ya. Cuman pas nyala aja baru dia ada kerasa ada pencetan gitu. Dan menurut gue ini keren banget. Hampir sama banget rasanya sama trackpad di MacBook gitu. Yang sebenarnya bukan tombol, tapi cuma haptic feedback aja. Gue sih suka banget sama teknologi ini. Dan ya, gue udah pakai sekitar kayak 2 minggu gitu. Dan jujur aja gue nggak ada komplain sih. Gue bener-bener suka banget sama series MX Master mereka. Dan gue juga suka kalau ini tuh ganteng gitu mouse-nya. Bisa jadi ini mouse paling ganteng yang pernah ada sih. Jadi ya gue yakin kalian udah tahu semua sama mouse ini. Jadi gue rasa gue nggak terlalu perlu bahas bertele-tele. Dan ya kita move on ke barang yang terakhir. Oke, ini barang yang terakhir sebenarnya gue belum buka ya. Gue dikirimin sama merek ini ya, Telesin namanya. Dan ini tuh kelihatannya kayak grip untuk bikin HP kita jadi semacam kamera gitu loh. Dan dari desainnya ini gripnya mirip banget sama gripnya Hasselblad. Jadi gue kayak, oh menarik. Wow, oke. Jadi dari tadi kamera gue di atas mati ya. Gue nggak sadar gue udah unboxing ini semua. Jadi gue bakal ulang aja. Jadi basically ini tuh casing. Casing untuk bikin HP kalian, terutama iPhone 17 Pro ini. Jadi kayak kamera. Lihat, gokil banget. Ini magnet. Tuh. Dan ini juga power bank ya. Tuh ada baterainya, kita bisa matiin kalau kita nggak mau pakai. Matiinnya itu pencet 2 kali, boom, foto. Kita bisa fokus juga. Tuh kita bisa ngezoom tanpa pegang apa-apa sampai 40x. Ini untuk ganti selfie. Terus yang FN ini gue sih nggak terlalu tahu kita bisa ganti atau enggak ya. Cuma kalau kita klik 2 kali, dia buka gallery. Terus ada dial juga di depan sini, yang kalau kita putar dia bakal cycle di pilihan-pilihan sini. Bahkan dapat kayak ginian ya. Jadi ini tuh buat tada. Tuh. Udah deh. Kamera lu, HP lu jadi kamera. Bisa nggak ya tempel ini? Kayak gini agak maksa sih ya. Tapi bisa aja kalau kalian mau. Lihat deh. Terus ada lampu kayak gini juga. Lampunya ini agak gimmick-gimmick gimana ya? Kayaknya sih nggak bakal kepake menurut gua. Mungkin untuk foto makro nih. Coba ya. Ini nggak pakai cahaya.
Ini pakai cahaya. Oke lah, tapi kayaknya sih gue nggak bakal pakai juga ya. Oke, tapi kayak gitulah produknya. Bikin HP lu jadi kayak kamera. Casingnya gue kurang suka sih. Kayak murahan gitu loh. Cuman yang ininya solid banget. Ini solid. Oke, tapi itulah gadget-gadget favorit gua belakangan ini ya. Kasih tau gua mana yang kalian paling suka di komentar di bawah. Dan kalau misalkan kalian tertarik sama salah satu barang di sini, gue juga udah taruh linknya di bawah. Oke, itu aja dari gua. Kalau kalian suka sama video ini, gue kasih like dan juga subscribe. Thank you udah nonton. Bye-bye.